Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Indah Aulia dari kelas PGSDC 2018 Universitas Mulawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Sabrina Putri. Saya dari PGSDC 2018. Perkenalkan, nama saya Farida. Saya dari PGSDC 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsadila Alifia Amir, kelas PGSDC 2018 Universitas Mula Warman. Bermain game merupakan suatu kegiatan yang sangat menyenangkan, baik game offline seperti PlayStation atau melalui smartphone kita sendiri. Adapun game online biasanya melalui komputer dan menggunakan jaringan internet. Di zaman teknologi ini, banyaknya orang tua yang memberikan anaknya perangkat lunak atau smartphone ini. Hal ini mereka lakukan agar anaknya memiliki kegiatan yang lebih menyenangkan dan untuk mengisi waktu luangnya. Hanya saja, tanpa disadari, banyak orang tua yang tidak memahami bahwa dari beberapa jenis game membutuhkan peran orang tua dan memberikan dampak tersendiri. Pada awalnya, seseorang bermain game hanya untuk mengisi waktu luang, menghilangkan stres, dan sebagai wadah untuk berkenalan dan bertemu orang-orang baru. Kegiatan bermain game ini dapat menjadi rutin jika ia merasa senang dan mendapatkan kepuasan tersendiri dari game tersebut. Banyak sekali orang yang kecanduan akan game tersebut karena ia memiliki atau menemukan kelompok teman dan memiliki tujuan yang sama. Kecanduan ini dapat kita lihat dari anak ketika ia memahami arti dari kelompok teman tersebut atau keuntungan dari sebuah game tersebut. Bermain game online ini terjadi di berbagai kalangan, dari kecil hingga dewasa. Kecanduan atau adiksi merupakan kondisi di mana seseorang terikat pada satu aktivitas, misalnya berjudi, shopping, atau bermain game yang menyenangkan, namun dilakukan secara terus-menerus dan mengganggu kehidupan sehari-hari. Kecanduan ini membuat seseorang melupakan tanggung jawabnya, seperti pelajar tanggung jawabnya adalah belajar, atau orang dewasa adalah bekerja atau mengurus keluarga, dan juga akan mengganggu kesehatan. Ketika seseorang melakukan kegiatan yang sama, seperti bermain game secara terus-menerus, sehingga membuat ia terisolasi atau menarik dari lingkungan sekitarnya, dan ia melupakan tanggung jawab atau tugas perkembangannya saat itu, maka hal tersebut dapat menjadi tanda-tanda bahwa seseorang sudah kecanduan terhadap game. Kecanduan game atau game addiction ditandai dengan durasi ia bermain game selama 1 hari. Biasanya akan ditandai selama lebih dari 4 jam per harinya, dan kegiatan hanya bermain game saja. Selain itu, ditandai dengan menarik diri dari lingkungan sosialnya yang biasa ia lakukan. Ia hanya fokus kepada kegiatan bermain gamenya saja dan mengesampingkan harapan atau kewajiban dari lingkungan sosialnya. Tanda lainnya bahwa seseorang sudah mengalami game addiction adalah ia merasa sengsara dan tidak berdaya jika tidak bermain game dalam 1 hari itu saja. Ia cenderung menyalahkan orang lain, terutama jika keluarganya yang mempersulit untuk bermain game dan meminta ia untuk fokus terhadap tanggung jawabnya. Saat ini, era teknologi sedang berkembang dengan pesat, apalagi di dalam game. Game saat ini banyak dimainkan oleh kalangan muda, terlebih anak-anak yang masih di bawah umur. Perkembangan game online menarik perhatian anak-anak di bawah umur untuk memainkannya, karena mulai tampilan, gaya bermain, grafis permainan, dan resolusi gambar yang menarik perhatian anak-anak di bawah umur. Dampak positif yang ada di dalam game online terhadap si anak adalah pergaulan siswa akan lebih mudah diawasi oleh orang tua, otak siswa akan lebih aktif dalam berpikir, refleks berpikir dari siswa akan lebih cepat merespon, emosional siswa dapat diluapkan dengan bermain game, siswa akan lebih berpikir kreatif. Dampak negatif dari game online bagi pelajar adalah siswa akan malas belajar dan sering menggunakan waktu luang mereka untuk bermain game online. Siswa akan mencuri waktu dari jadwal belajar mereka untuk bermain game online. Waktu untuk belajar dan membantu orang tua sehabis jam sekolah akan hilang karena bermain game. Uang jajan atau uang bayar sekolah akan diselewengkan untuk bermain game online. Lupa waktu, pola makan akan terganggu, emosional siswa
akan terganggu karena efek game ini. Jadwal beribadah pun kadang akan dilalaikan oleh siswa, dan siswa cenderung akan membolos sekolah demi game kesayangan mereka. Dalam proses pembelajaran, hal tersebut sangat mengganggu pencapaian belajar anak-anak di bawah umur. Anak-anak ketika sudah menemukan sesuatu yang disukai pasti sangat sulit untuk dipisahkan, terlebih ketertarikannya di dalam game. Dari perkembangan teknologi tersebut, ini menjadi tantangan untuk orang tua dan juga guru. Bagaimana kita bisa mengkontrol anak-anak supaya tidak kecanduan terhadap game online. Dalam menyingkapi anak-anak yang kecanduan game online, orang tua harus bisa mengajak si anak untuk lebih giat belajar dan tidak dengan menggunakan cara keras, seperti memberikan batasan waktu untuk bermain game, dan memberikan perhatian secara langsung dalam kegiatan belajarnya. Seperti menanyakan tugas kepada si anak atau mengajak berlibur bersama keluarga ke tempat-tempat yang memiliki pembelajarannya juga. Contohnya seperti museum dan lain-lain. Sebagai guru, tantangan ini juga harus dihadapi di sekolah, supaya siswanya ketika pulang ke rumah tidak langsung bermain game. Solusi pada umumnya sudah pasti memberikan tugas pekerjaan rumah, tetapi sebagai guru kita harus bisa membuat siswa menjadi penasaran terhadap pelajaran yang guru berikan. Oleh karena itu, guru harus pintar membuat pembelajaran yang menarik, lebih menarik dari game dan dengan cara yang guru buat sendiri. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.